Oke, halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas subbab terakhir dari bab peluang. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 3.8 yaitu mengenai peluang kejadian yang saling bebas. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai peluang dua kejadian yang saling bebas. Dua kejadian A dan B disebut saling bebas apabila terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B. Jadi, nggak saling bergantung gitu. Kemudian, peluang dua kejadian yang saling bebas diberikan oleh persamaan berikut. Peluang A iris B itu akan sama dengan peluang A dikali peluang B. Sementara, jika peluang A iris B tidak sama dengan peluang A kali peluang B, maka A dan B di sini disebut saling bergantungan. Nah, sebagai contoh soal, kita perhatikan kasus berikut ini ya. Satu dadu dan satu mata uang ditos sekali secara bersamaan. Berapa peluang muncul mata dadu 5 dan muncul angka pada mata uang? Dari sini kita tahu dadu itu ruang sampelnya ada 6. Berarti misalnya peluang muncul mata dadu 5 saya misalin dengan peluang A. Dan angka pada mata uang saya misalin dengan peluang B. Berarti peluang terjadinya kejadian A itu adalah muncul mata dadu 5 itu adalah 1/5. 1/6, 6 kemungkinan dadu kan ya. Dan peluang munculnya kejadian B di sini, angka pada mata uang, angka itu adalah 1 dari 2 kemungkinan. Kemungkinan mata uang kan angka dan gambar. Nah, dari sini kita bisa definisikan bahwa peluang kejadian saling bebas dari A dan B itu diiris ya. Ini akan sama dengan peluang A kali peluang B gitu. Atau kalau misalnya mau gampang mah di sini ada kata dan itu udah pasti dikali hasil peluangnya. Jadi di sini peluang A itu 1/6 dikali peluang B-nya itu ada 1/2. Kalau kita kaliin hasilnya 1/12 seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Yang kedua. A dapat menjawab 90% dari soal matematika dari suatu buku. B dapat menjawab 70%. Nah, peluang bahwa paling sedikit satu dari antara mereka dapat menyelesaikan soal matematika yang dipilih acak dari buku tersebut adalah, nah berarti untuk menyelesaikan itu, kita bisa tuliskan peluang paling sedikit. Satu, itu ini sama dengan kejadian majemuk ya. Bisa kita tulis peluang A gabung B, ini akan sama dengan peluang A yang berhasil, atau peluang B yang berhasil, dikurangi irisannya peluang A dan B berhasil. Ini harus dihitung sekali gitu. Peluang A berhasil berapa? A dapat menjawab 90%. 90/100 ditambah peluang B-nya 70%. Kita tulis 70/100 dikurang peluang A iris B. A dan B dapat menyelesaikan soal berbarengan misalnya. A dan B dua-duanya berhasil. Ini sama dengan definisinya peluang A kali peluang B kan. Kejadian saling bebas ini. Jadi kita tulis ini 90/100 ya 9/10 dikali 7/10 di sini ya. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya coret aja. Ini akan sama dengan ini udah per 100 ya berarti 16/10 itu 160/100 dikurangi 63/100. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 97/100. Atau jadi peluang paling sedikit satu di antara mereka dapat menyelesaikan soal itu adalah 97%. Atau kita bisa juga pakai cara yang kedua. Pakai cara yang kedua gimana? Paling sedikit satu dari mereka bisa menyelesaikan soal matematika tersebut. Berarti ini bisa kita tulis 1 dikurangi peluang A gagal semua. A gagal atau B gagal gitu ya. Peluang A dan B gagal maksud saya maaf. A dan B gagal. Jadi dua-duanya gagal gitu. Berarti di sini 1 dikurangi peluang A gagal itu 10%. 10/100 kali B gagal 30% gitu ya. Ini kalau kita coret gini 1 dikurangi 3
per 100. Ini juga hasilnya sama dengan 97 per 100. Ya, ini 97% juga gitu. Terserah kalian pakai cara mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Peluang A, B, dan C dapat menyelesaikan suatu soal adalah 1/3, 2/7, dan 3/8. Dalam kasus ini berarti mereka berhasil menyelesaikan soal tersebut. Jadi saya tulis peluang A berhasil itu ada 1/3, peluang B berhasil itu adalah 2/7, dan peluang C berhasil menyelesaikan soal tersebut adalah 3/8. Dari sini kita cari komplemennya, biar gampang. Dalam kasus ini berarti A gagal. Kalau berhasilnya peluang untuk berhasilnya 1/3, maka peluang gagalnya kan 2/3 ya. Nah, peluang B gagalnya atau B komplemennya? Kalau berhasilnya 2/7 berarti 1 kurang 2/7 ya 5/7. Dan peluang dari C gagal atau C komplemen itu adalah 1 dikurang 3/8 ya 5/8 gitu ya. Bila ketiganya mencoba menyelesaikan soal itu bersamaan, hitung peluang yang pertama bahwa pasti satu orang dapat menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua, peluang bahwa paling sedikit satu orang dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang ini berarti ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan itu apa? 3 kemungkinan yang pertama, A berhasil, B gagal, C gagal. Kemungkinan kedua, A yang gagal, B berhasil, C berhasil. Kemungkinan ketiga, A gagal, B gagal, C berhasil. Maaf, ini C gagal ya harusnya ya. C berhasil. Jadi yang berhasil cuma 1 orang, karena pasti 1 orang dapat menyelesaikan soal tersebut. Jadi dari sini kita bisa langsung kaliin aja. Peluang A berhasil berarti 1/3 ya. Dikali peluang B gagal itu adalah 5/7. Dikali peluang C gagal itu adalah 5/8. Karena mereka ngerjain soalnya bareng-bareng di situ, jadi harus dikali. Kemudian peluang A gagal 2/3. Peluang B berhasil di sini 2/7. Kemudian peluang C gagal 5/8. Satu lagi, peluang A gagal 2/3, peluang B gagal 5/7, dan peluang C berhasil 3/8. Jadi masing-masing cuma boleh 1 yang berhasil, karena pasti 1 orang dapat menyelesaikan soal tersebut. Mau A boleh, mau B boleh, mau C boleh. Dari sini kita tinggal hitung. Kalau kita hitung hasilnya 25/168. Ini 20/168. Yang ini, kalau kita hitung hasilnya 30/168. Dalam kasus ini, berarti kita boleh milih mau A yang berhasil, B yang berhasil, atau C yang berhasil. Sehingga, peluang bahwa pasti 1 orang dapat menyelesaikan soal tersebut itu sama dengan 25/168. Tambah jumlahnya ya, 20/168 ditambah 30/168. Ini jumlahnya sama dengan 75/168. Sederhanain aja. Bagi 3. 25 bagi 3, 56 ya. Jadi 25/56. Seperti itu. Nah, sekarang soal bagian kedua. Hati-hati, ini beda. Hitung juga peluang bahwa paling sedikit 1 orang dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, ini kita bisa pakai cara yang tadi. Gimana? Cara yang tadi adalah 1, peluang paling sedikit 1 ya. Berarti 1 dikurangin A, B, sama C gagal semua ya. Jadi A gagal, B gagal, C juga gagal gitu. Jadi berapa nih? 1 dikurangi, kalau A gagal 2/3. Kejadiannya berbarengan kan? Kali B gagal 5/7, kali C gagal, di situ 5/8. Kalau kita hitung, ini hasilnya 50/168 ya. Berarti di sini peluang minimal 1 orang berhasil. Minimal 1 orang berhasil. Kenapa harus 1 dikurangkan? 1 dikurangi tidak ada yang berhasil. Jadi 1 dikurangi 50/168. Ini sama dengan
118/168. Ini kalau kita coret hasilnya bagi 2, 59 ya. Bagi 2, 84 gitu ya. Jadi hasilnya peluang minimal satu orang berhasil itu 59/84. Begitu. Oke, demikian bedahan kali ini mengenai 2 peluang kejadian yang saling bebas. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa pada video saya yang berikutnya.